Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama agar pembelajaran kali ini dapat berkah ya untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, anak-anak, di sini Ibu mau tanya dulu nih. Semuanya hadir kan ya? Hadir, Ibu. Oke. Kelihatannya kayak lemes ini kok pada agak sedikit mendung gitu. Harusnya senyum. Oke. Kita ini dulu ya, tepuk semangat dulu ya. Iya. Biar lebih semangat. Kayak gimana tepuk suaranya kayak gini. Tepuk semangat. 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 Iya, gitu ya. Oke. Udah. Itu namanya tepuk semangat ala Pogo ya. Oke, biar semangat. Oke. Ya. Ayo kita tepuk semangat ala Pogo ya. Tepuk semangat ala Pogo. Semangat. Semangat. Iya. Semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nah, Ibu kan jadi senang gitu ngeliat anak-anak tertawa bahagia. Nah, jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran kali ini dengan bahagia. Nah, kita mau belajar apa sih? Nah, sebelumnya anak-anak boleh scan ya ini barcode yang ada di sini. Bisa? Bisa? Oke, silakan diisi ya barcode-nya ya. Oke. Ada yang kesulitan nggak? Bisa semua? Bisa, udah Ibu. Oke. Nah, kita lihat ya jawaban kalian apa aja nih isinya. Oh my God. Oh, belum isi ya. Wah, nah di pertanyaan pertama, apa yang kamu pahami tentang agroturism? Alif, agrowisata, Ki agrowisata. Bunga wisata pertanian, Aini agrowisata, Dini agrowisata juga. Apakah kamu tahu contoh destinasi agrowisata yang ada di Indonesia? Sido muncul, Cokodot, coklat. Oke, menurutmu apa benar agroturism dapat mendukung pertanian ekonomi lokal? Iya, dapat, sangat mendukung, setuju. Oke, bagus. Nah, kita hari ini akan belajar tentang agripreneur di bidang agrowisata. Jawaban teman-teman ini nanti kita akan bahas ya. Agripreneur di bidang agrowisata. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 5 ya teman-teman, mohon diperhatikan. Yang pertama ada memahami pengertian agripreneur. Yang kedua, memahami pengertian agrowisata. Yang ketiga, mampu membedakan agrowisata dengan ekowisata. Yang keempat, memahami manfaat agrowisata. Dan yang kelima, memahami macam-macam profesi agrowisata. Nah, apa sih agripreneur itu? Boleh Dini bantu bacakan? Oh ya, agripreneur itu merupakan pengusaha di bidang pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Nah, betul ya. Jadi, seorang agripreneur ini yaitu pengusaha di bidang pertanian. Nah, baik itu hasil pertaniannya ataupun olahan pertaniannya gitu. Selanjutnya, kita nonton video bareng-bareng nih. Wah, nah ini contoh agrowisata ya teman-teman. Jadi bisa dikunjungi oleh sekolah ataupun siapapun, dan ini belajar, ada edukasinya juga. Jadi tidak hanya jalan-jalan aja gitu. Kita bisa ke sana nggak, Bu? Bisa. Ayo dong, Bu. Iya, nanti kita ini ya KSL ya, kunjungan studi lapangannya ke ini ya. Ya. Oke. Karena tadi sudah menonton video bersama, Ibu mau tanya, tadi video yang dari tadi apa sih yang kalian dapat? Aku. Iya, silakan Cynthia. Ya, jadi yang dapat diambil dari video tadi kan anak-anak kayaknya SD ya Ibu itu berkunjung ke agrowisata. Nah, jadi anak-anak itu jadi tahu kayak macam-macam tumbuhan-tumbuhan itu ada apa aja, hewan ada apa aja gitu. Jadi kayak mendukung juga untuk pekerja di sana untuk mendapatkan. Ya, saya mau menambahkan Bu. Ya. Jadi pemahaman saya mengenai video yang disajikan tadi, jadi
siswanya itu dibawa ke tempat wisata tersebut dengan tujuan agar memperoleh pengetahuan baru di bidang pertanian, tapi basisnya adalah agrowisata seperti itu, Bu. Oh iya, gue sempurnakan dong jawabannya buat Alif. Nah, tadi kan kalian udah jawab nih, contohnya agrowisata tuh apa? Kebanyakan tuh jawab Sidomuncul kan ya. Di Sidomuncul ada apa aja sih emang? Apa Kia? Ada kebun binatang gitu Ibu, banyak hewannya seperti harimau, orangutan, ular. Udah Ibu, segitu aja, lupa. Ada lagi gak? Ya, silakan. Iya Bu, ada danau sama kebun tanamannya Bu. Oh, berarti ada kayak kebun binatang sama danau tanaman-tanaman gitu ya di Sidomuncul ya? Iya Ibu, betul. Wah, nah kita telusuri bersama nih, apakah Sidomuncul ini termasuk agrowisata atau ekowisata? Oke. Nah, sekarang kita belajar pengertian agrowisata. Boleh dibacakan oleh Aini, silakan. Agrowisata itu adalah bentuk pariwisata yang fokus pada pertanian dan aktivitas yang terkait dengan pertanian. Agrowisata ini meliputi kunjungan ke pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan fasilitas lain yang berkaitan dengan produksi pertanian. Eko 2020. Oke, terima kasih ini sudah bantu membacakan. Nah, jadi anak-anak perlu diingat kalau pertanian itu bukan yang seperti anak-anak bayangkan gitu kayak sawah atau perkebunan aja, tapi ternyata ada juga peternakan dan perikanan. Itu masuk lingkup pertanian. Nah, selanjutnya ini dia perbedaan agrowisata dan ekowisata. Boleh dibacakan oleh Alif? Oke. Baik, agrowisata adalah fokus pada pertanian dan aktivitas yang terkait dengan pertanian, memberikan pengalaman pengunjungan tentang kehidupan di pedesaan dan pertanian. Kemudian ekowisata mendukung pelestarian alam dan memberikan pendidikan lingkungan, memberikan pengalaman alam yang berkelanjutan pada pengunjung. Oke, ini di sini Ibu akan balik jelaskan lebih rincinya ya. Jadi kalau misalkan agrowisata ini dia fokusnya di bidang pertanian dan nanti si pengunjungnya itu akan mendapatkan edukasi terkait pertanian. Nah kalau misalkan ekowisata ini lebih ke pelestarian alam, tapi di situ juga pengunjung kalau misalnya berkunjung dia akan mendapatkan pengetahuan tentang yang ada di sana begitu. Nah ini dia contoh-contohnya agrowisata yang ada di Indonesia. Nah ada yang tahu gak ini di mana? Yang ini nih Itu Bu, Rasa iya betul di Bandung ya betul. Nah terus ini ada perikanan di SMKN Sapus Batik Bara, terus ada mini agrowisata sama Bagus Agropelaga. Ini buat memetik apel atau buah-buahan gitu. Ini ada manfaat agrowisata. Jadi dengan kegiatan wisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Diantaranya ada satu, memberikan edukasi pertanian kepada masyarakat seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, tidak hanya jalan-jalan, tapi bisa mendapatkan edukasi juga. Terus meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan. Kenapa kok bisa meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan? Jadi anak-anak, agrowisata itu tidak hanya sekedar pembangunan infrastruktur, terus dibangun sedemikian rupa supaya menarik pengunjung, tidak. Tapi ini pun melihat dari sisi pengetahuannya begitu, sehingga nanti di agrowisata tersebut bisa dikembangkan secara ilmiahnya, lalu menjalin hubungan yang baik dengan petani atau masyarakat lokal. Tentunya seorang guru yang ada di bidang agrowisata ini tentunya dapat berhubungan baik dengan petani dan masyarakat lokal, karena di samping adanya agrowisata ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat lokal juga, karena membuka lapangan pekerjaan contohnya dan membuat daerah tersebut menjadi ramai. Lalu yang terakhir meningkatkan pendapatan antara hidup petani lokal begitu. Nah, selanjutnya ada profesi di agrowisata. Ada pemandu wisata, petani, tim research and development, kependidikan dan kepelatihan, pengelolaan keuangan dan pemasaran. Ini diingat ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau buka forum group discussion. Ibu mau tahu nih pemahaman anak-anak terkait materi yang sama-sama kita sudah pelajari tadi. Boleh dibentuk kelompoknya dulu ya. Bentuk kelompoknya berhitung 1 2 1 2 1 2 gitu ya. Dimulai dari Sekia 1 2
2. Oke, sekarang kelompok ganjil dan kelompok ganjil dan kelompok genap dan kelompok genap silakan. Terus karena kita forum group discussion, artinya anak-anak bisa membuat mejanya jadi berhadapan. Oke, silakan. Yang ganjil dengan ganjil, yang genap dengan genap. Sekarang apa sih yang harus dilakukan? Jadi, analisislah dampak yang akan dirasakan dari berbagai pihak ketika adanya pengembangan infrastruktur pariwisata di agrowisata daerah Nganjuk ya ini. Jadi ini sebetulnya lahan kosong yang dimiliki oleh warga di daerah Nganjuk dan ada seorang entrepreneur yang akan membangun agrowisata di sini. Jadi anak-anak semua bisa analisis sebenarnya dampak apa aja yang akan dirasakan oleh beberapa pihak, contohnya seperti masyarakat lokal, lalu pemerintah, dan juga nanti pendapatannya bagaimana. Untuk tim ganjil, itu dampaknya yang tidak menyetujui adanya pengembangan ini ya. Dan untuk yang tim genap, itu menyetujui adanya pengembangan infrastruktur ini. Silakan anak-anak kalian berdiskusi terlebih dahulu, kalau misalkan ada yang bingung, tanyakan saja ke ibu ya. Diskusi. Oh, gimana yang mau ditanya? Ini kalau gini malah ketawa-ketawa kenapa deh? Ya ini lagi diskusi bu. Oke, bagus. Ada kesulitan sih kan? Ini ada bingung. Gimana dia aja orang kamu satu, kamu mau nomor 23 atau 41 sama siapa? Kalian dulu kan beda sih ya, nggak jawab. Ya jadi kan, gimana ada yang kesulitan nggak? Nggak ada ibu, kita udah dapat diskusinya, terus tinggal bagi-bagi yang akan membaca. Ya, kami di sini dari kelompok genap akan memaparkan hasil diskusi kami berdua ya. Yang pertama itu dilihat dari pendekatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, parkir, dan sanitasi dapat meningkatkan daya tarik agrowisata. Mereka melihatnya sebagai langkah positif untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan pengunjung yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan bisnis entrepreneur. Yang kedua, dampak pariwisata terhadap pendapatan lokal. Nah, pariwisata dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan dan perkembangan ekonomi lokal di sekitar agrowisata. Mereka mungkin merinci contoh-contoh konkret di mana bisnis lokal mengalami peningkatan pendapatan karena kunjungan wisata di sana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haini. Kami tinjau pula dari segi kemitraan dengan pemerintah. Nah, kalau misalnya dilihat dari kemitraan dengan pemerintah daerah dapat membantu memfasilitasi pengembangan infrastruktur yang mendukung agrowisata. Mereka mungkin menyoroti kebijakan yang mendukung pertumbuhan di sektor ini. Selanjutnya dari tinjauan pengelolaan lingkungan. Praktik-praktik yang dapat memastikan bahwa pengembangan infrastruktur tidak merusak lingkungan ini termasuk ke dalam penerapan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan pelestarian keanekaragaman hayati di sekitar tempat agrowisata. Dan yang terakhir adalah pengalaman pengunjung. Dengan adanya pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan pengalaman pengunjung. Mereka bisa membagikan cerita sukses atau testimoni dari pengunjung yang puas dengan fasilitas yang ada di agrowisata ini. Bagaimana tim tidak menyetujui? Dari Adi. Oke, hasil daripada kelompok kami ketika kita sudah berdiskusi mengenai pembangunan infrastruktur pariwisata di agrowisata, kita sebagai kelompok yang tidak menyetujui karena ada dampak negatif infrastruktur ya. Jadi dapat terjadinya resiko-resiko ketika pembangunan infrastruktur agrowisata seperti misalnya kebisingan, polusi atau kerusakan lingkungan yang mungkin muncul akibat si pembangunan ini. Mungkin mereka bisa mencari solusi atau pendekatan yang lebih ramah lingkungan lagi ataupun lebih baik lagi daripada pengembangan si infrastruktur pariwisata di agrowisata ini seperti itu. Bisa dilanjutkan. Ya, selanjutnya kita tidak menyetujui karena akan kehilangan identitas lokal. Ketika dibangun infrastruktur agrowisata, maka penduduk setempat akan kehilangan identitas lokal. Maka penting untuk mempertahankan identitas lokal dan budaya di agrowisata. Mereka mungkin menyuarakan kebutuhan untuk melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya,
aksesibilitas untuk petani kecil. Pembangunan infrastruktur mungkin tidak memberikan manfaat yang merata bagi semua pihak, terutama petani kecil. Mereka mungkin mencari solusi agar semua pihak dapat merasakan dampak positifnya. Lalu yang keempat, keterlibatan komunitas lokal. Keterlibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan implementasi infrastruktur pariwisata, mereka mungkin menekankan transparansi dan partisipasi yang lebih besar. Yang terakhir ada risiko overtourism. Risiko overtourism dan bagaimana infrastruktur yang tidak terkendali dapat merugikan keberlanjutan destinasi. Mereka mungkin mencari solusi untuk mengelola jumlah pengunjung agar tetap berkelanjutan. Oke, baik. Dari tim menyetujui dan tim tidak menyetujui, keduanya sama-sama memberikan pendapat yang logis dan kritis gitu. Ibu, applause untuk kalian. Dan dengan waktu yang singkat diskusi, tapi kalian dapat memberikan jawaban yang memuaskan begitu. Dan ibu rasa kalian sudah cukup paham tentang materi kali ini. Nah, anak-anak, jadi untuk pengembangan infrastruktur ini memang perlu diperhatikan dari berbagai pihak ya, baik itu dari segi seorang entrepreneur di bidang agrowisatanya, terus masyarakatnya, dan juga pemerintah juga lokasinya. Jadi semua itu saling berhubungan. Entrepreneur harus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, membicarakan kalau misalkan akan ada pembangunan infrastruktur di daerahnya, sehingga masyarakat pun menjadi paham nanti dampak apa saja yang akan dirasakan oleh masyarakatnya begitu. Memang ada dampak positif dan negatif tentunya, tapi semua itu bisa diseimbangkan jika memang komunikasi antara entrepreneur, masyarakat, pemerintah, juga analisis lainnya itu dilakukan dengan baik begitu. Nah, karena pembelajaran kali ini sudah selesai, nanti anak-anak boleh ya duduknya dikembalikan lagi kursi-kursinya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai pemaparan kali ini? Oke, semua sudah paham ya? Sudah. Pelajaran ini kita sudah sama-sama paham gitu ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih. Silakan dipertolongkan lagi ya medianya. Oke, pembelajaran kali ini dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.